Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Batubara, asal sekolah UPT SD Negeri 04 Kadasono. Pada hari ini akan mewawancarai kepala sekolah saya sendiri, kepala sekolah UPT SD 04 Kadasono. Adapun untuk memenuhi tugas calon guru penggerak modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baiklah, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Bapak hari ini Pak? Baik Pak, bagaimana tadi pembukaan di sini saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 dari sekolah itu sendiri UPT Kadasono. Pada modul fisik 3 ada tugas kami yaitu tentang mewawancari kepala sekolah tentang yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi Pak, izin dalam beberapa menit Pak saya akan bertanya untuk saya dari Bapak sebagai pemimpin kepala sekolah di sekolah kita ini Pak. Bapak, yang pertama ingin saya tanya Pak, bagaimana biasanya Bapak mengenali situasi yang dapat dianggap sebagai dilema etika atau rujukan moral dalam konteks sekolah Pak? Begini, itu masalah dilema. Menurut Bapak, kita harus mengenali suatu situasi ini. Karena dilema ini kan masalah etika. Iya benar. Kemudian harus ada rujukan moral dari sekolah. Dengan mengamati konflik situasi yang bernilai dilema kepada murid, kepada lingkungan, kita harus mengambil suatu keputusan yang tidak bisa memihak kepada siapapun. Karena moral itu adalah suatu komit di dalam sekolah, bagaimana supaya baik. Kemudian dalam pengambilan keputusan harus mempertimbangkan, artinya mempertimbangkan dengan suatu keputusan bagaimana nanti kalau kita putuskan itu dengan baik, dengan secara pikiran yang bagus. Itu menurut Bapak. Jadi harus dipikirkan secara matang-matang Gitu gitu ya. ya. Gitu ya. Baik Pak, selanjutnya Pak yang ingin saya tanyakan Pak, kira-kira gitu loh Pak, bisa tidak Bapak ceritakan gitu bagaimana Bapak biasanya mengambil keputusan ketika dihadapi pada kasus di mana gitu, Pak, ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yang juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau masalah mengambil suatu keputusan, nilainya atau moralnya sama, etikanya sama, tapi menjadi dilema di sekolah, kita biasanya dalam mengambil suatu keputusan itu dihadapkan kepada kasus yang sama. Jadi kalau dia kasus yang sama, benar, ada yang benar, yang sama-sama salah, mengandung nilai kebajikan, kemudian kita harus cenderung dulu mengutamakan konsultasi ya dengan guru, dengan staf yang lain. Kita artinya bisa mengumpulkan data, jadi nggak satu data aja yang kita terima. Kemudian gabungan daripada pendapat yang lain, guru yang lain di dalam membuat suatu keputusan akan mempertimbangkan nilai-nilainya.
Jadi kita cari dulu prinsip-prinsip yang telah ditetapkan yang harus kita putuskan tentang murid, baik dia di lingkungan sekolah, sehingga keputusan yang kita buat itu bisa didengar oleh guru yang lain, bisa didengar oleh lingkungan yang lain, sehingga pihak yang kedua nyaman dan tidak ada di antara orang itu yang dirugikan. Jadi intinya istilahnya komunikasi gitu kan. Komunikasi dan kita harus mengumpulkan data-data itu. Iya. Jadi selanjutnya ingin saya tanyakan, apakah Bapak memiliki langkah-langkah atau prosedur khusus yang Bapak lakukan dalam mengambil keputusan dari etika? Di dalam mengambil langkah-langkah, Iya. di dalam penyelesaian pengambilan tadi. suatu keputusan. Iya, benar. Iya. Yang dimaksud dengan dilema atau etika. Iya. Pertama, kita harus akan mengumpulkan semua informasi. Informasi data yang relevan, yang sesuai dengan suatu dilema kasus tadi. Kemudian akan mencari tahu apa yang menjadi inti masalah. Disitulah maksudnya kita harus mengambil suatu mengambil suatu data-data dari pihak satu dengan pihak yang lain, sehingga masalahnya akan bisa dipertimbangkan kepada murid, dengan sekolah, kepada guru, staf sekolah. Artinya yang semua itu kita kumpulkan itu, baru bisa kita mempertimbangkan suatu keputusan secara kebersamaan, sehingga berpegang pada prinsip-prinsip etika, moral yang baik, nilai-nilai yang baik yang telah ditetapkan. Jika diperlukan mengadakan pertemuan dengan pihak sekolah, artinya di pihak sekolah itu kita ada suatu antara murid, mitra kerja, yaitu komite. Komite itu adalah mitra kerja sekolah. Itulah salah satu pembantu sekolah ini untuk memajukan suatu pendidikan. Kita adakan pertemuan, kita analisis masalah yang ada. Kemudian baru bisa kita mempertimbangkan mengambil suatu keputusan tadi. Diundanglah semua pihak jika diperlukan itu. Iya. Supaya masalah dapat terselesaikan dengan baik. Oke, baik Pak. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan, apa yang menurut Bapak itu dalam pengambilan keputusan supaya bisa efektif gitu, supaya efektif dalam mengambil keputusan dalam hasil etika dalam pengambilan keputusan, apa ada pendekatan gitu dalam mengambil keputusan? Masalah mengambil keputusan ini sudah pasti ada pendekatan. Harus ada pendekatan. Dalam pengambilan suatu keputusan, dilema etika sekolah tergantung komunikasi kita. Iya, atau gabungan daripada pendapat-pendapat yang lain, baik dia pihak gurunya, baik dia pihak muridnya, kita analisis itu sedalam-dalamnya terhadap kasus tersebut. Jadi kita baru bisa menemukan dan mengidentifikasikan inti masalah, karena nilai-nilai yang terlibat dalam melakukan pendekatan itu membantu kita mengambil suatu keputusan. Iya, harus ada prinsip-prinsip etika semua yang kita buat di situ, sehingga komit yang dalam sekolah ini, keputusan yang kita ambil di sekolah ini seimbang dia, sesuai dia nilai-nilai etika sekolah. Jadi harus kolaborasi dan Kolaborasi. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan,
tantangan utama. Jadi tantangan utama Bapak gitu sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan ketika menghadapi dilema etika, dan bagaimana Bapak bisa mengatasi masalah tantangan tersebut. Masalah tantangan ini sangat banyak sekali. Tantangan utama dalam mengambil suatu keputusan terhadap dilema adanya suatu tekanan berbuatan tidak. Artinya yang pihak ini dia nggak mau menerima, pihak ini nggak mau dia menerima, sehingga dia harus menang sendiri. Inilah masalah, inilah dilema yang harus kita putuskan. Kalau menurut Bapak itu harus kita mengambil suatu keputusan dengan memanggil berbagai pihak, termasuk dia komite kembali, orang tua, sehingga nanti kebijakan itu tidak melanggar aturan di sekolah ini. Karena kita harus berusaha mengatasi tantangan itu, dan bisa kita harus memastikan bahwa semua keputusan yang kita ambil ada nilai-nilai yang baik, menjadi pedoman sekolah, dan harus ada komunikasi yang baik yang terbuka kepada pihak sekolah, sehingga orang tua tidak keberatan dia, sehingga komite dia sesuai dengan mitra kerja kita itu dengan guru bisa terlaksana dengan baik. Jadi dilibatkan komite dulu. Iya, tetapi libatkan komite. Pak, selanjutnya Pak, apakah dalam menyelesaikan masalah dilema etika tadi, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu itu Pak dalam kasus dilema etika, atau kira-kira saat itu juga diselesaikan masalah dilema etika? Masalah ini ada dua. Ada masalah dilemanya ringan, ada masalahnya yang berat. Jadi kalau yang ringan bisa kita ambil keputusan sendiri, tetapi kalau dia dilemanya yang berat, kita harus membuat jadwal. Arti jadwal itu kita kembali memanggil pihak-pihak terkait, karena waktunya itu bisa dia 1 hari, bisa dia 2 hari, tergantung kepada suatu kasus yang dihadapi. Karena kasus yang berat ini nggak boleh kita terburu-buru mengambil suatu keputusan, karena terkadang dilema etika memerlukan waktunya harus ekstra, dan harus banyak konsultasi supaya jangan ada yang diberatkan di situ. Maka tetap kita mengambil keputusan dengan cara yang terbaik. Tergantung dengan kasusnya gitu ya. Harus dipakai besok, kalau lusa ya. Kalau bisa lah kita bisa. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan, dalam penyelesaian kasus dilema etika tadi, adakah seseorang atau faktor yang biasanya yang ikut membantu Bapak mengambil kebijakan dalam proses pengambil keputusan tadi, Pak? Suatu mengambil keputusan dalam proses Ada yang membantu dalam kita sudah ada pasti membantu, termasuk dia guru, karena guru itu kan ada yang lebih baik, lebih luas pemikirannya. Jadi di dalam masalah itu kita harus percaya bahwa diskusi dengan sesama kita, dengan guru yang lain akan mendapatkan suatu solusi yang baik. Lanjut Pak, jadi tadi harus dilibatkan dulu lah ya, dilibatkan dulu. Selanjutnya dari ini saya tanyakan Pak, dari pengalaman Bapak sebagai pemimpin sekian tahun di sebagai kepala sekolah, dalam menghadapi dilema etika, apa pembelajaran utama yang telah Bapak bisa ambil dalam penyelesaian masalah
pendekatan dalam pengambilan keputusan tadi? Apabila kita mengambil suatu keputusan, pengalaman. Iya. Yang pertama kita harus suatu ketenangan berpikir di dalam mengambil suatu keputusan, karena nilai-nilai norma yang kuat dan mempertimbangkan masalah jangka panjang pengalaman di Amerika, kita harus mempertimbangkan nilai-nilai yang tadi pada murid, pada guru. Jadi harus ada suatu ketenangan, ada ketenangan. Tidak ada bisa nggak boleh kita emosional, nggak boleh emosional. Ya ada suatu ketenangan supaya tercipta pikiran yang bagus, lingkungan yang bagus, biar nyaman dia. Jadi suatu pengambilannya kita dengan pemikiran dengan positif. Jadi pengalaman itu telah berpengaruh kepada pengambilan suatu keputusan. Karena kita mengambil suatu keputusan itu untuk masa depannya, di mana nilai kebajikan akan menjadi suatu panduan utama untuk mengambil suatu keputusan. Berdasarkan pengalaman yang sudah kita miliki, ya, pikiran yang tenang. Jadi berdasarkan kesimpulan yang bisa saya ambil dari wawancara kita pada hari ini, yang pertama dalam penyelesaian dilema etika itu adalah komunikasi antara sesama guru. Kalau perlu ditentukan, jadi kita panggil komite dan penyelesaian. Nah, komite itu termasuk mitra kerja. Pak, mungkin dalam wawancara pada hari ini mungkin itu yang dapat saya tanyakan, Pak. Lebih dan kurang, kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang pas, saya mohon maaf, Pak. Dan sekian, Pak, wawancara kita pada hari ini. Dan lebih dan kurang, saya mohon maaf, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan dari UPT SD 04 Badasono, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jayapura. Pada hari ini saya melakukan tugas untuk memenuhi tugas di modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada hari ini saya mewawancarai salah satu kepala sekolah di Kecamatan Manganus, yaitu Ibu Asaratus, sebagai kepala sekolah di UPT SDN 11 Badasono. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Ruslan. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik, sesuai dengan situasi kondisi alam yang begitu cerah. Jadi Ibu izin dalam beberapa menit ke depan saya mau mewawancarai Ibu untuk mengenai tugas saya di bidang penggerak
Ruslan, ketemu lagi di SD tercinta ini. Dulunya pernah satu di rumah sekolah, sekarang kita sudah berbeda sekolah gitu ya. Nah, apalagi guru penggerak itu luar biasa, dari ilmunya, dari realisasinya, aksi nyatanya, wow, sungguh luar biasa. Terima kasih BBGB. ya Bapak Ruslan. Oke ya, baik. Kembali kita ke dalam pertanyaan dilema etika dan pendidikan moral ini. Begini, pada kali ini kita berbicara tentang dilema etika dan pendidikan moral. Dua hal ini yang sangat menarik ya, sangat menarik yang dibicarakan dan diangkat karena dua hal ini memang persoalan cukup aktual dalam dunia pendidikan dewasa ini. Kalau kita bicara tentang dilematika, kita dihadapkan dua hal atau dua pilihan yang sama-sama benar, tapi salah satunya harus kita pilih, kan gitu Pak? Iya. Nah, sangat dilematis kalau kita pilih dua hal yang sama benar ini, tapi bertentangan dalam dua hal ini gitu, di antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang dilema etika, saya kira di dalam lembaga pendidikan juga sering kita jumpai ya, baik itu dilema etika maupun pendidikan moral. Nah, dua pasien yang berbeda antara kedengaran dulu. Iya, kedengaran. Matikan dulu deh. Matikan aja dulu supaya nanti. Oke. Nah, saya sambung kembali ya Pak. Saya sambung kembali. Nah gini, dilema etika ini ada dua fase yang berbeda antara dilema etika dengan pendidikan moral. Kalau dilema etika tadi kita dihadapkan pada satu pilihan, tapi dua-duanya benar. Nah, kalau pendidikan moral itu kita dihadap dua pilihan juga, satu benar dan satu salah. Nah, itu ya kan. Nah, jadi kalau mengidentifikasinya itu kayaknya sangat mudah. Itu. Kita lihat dulu kasusnya. Apa kasusnya itu? Dilema etika kah gitu, atau pendidikan moral seperti itu. Itu cara saya untuk mengidentifikasinya kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini. Seperti itu. Jadi selanjutnya selama ini kasus-kasus yang seperti yang telah Ibu sampaikan tadi itu merupakan kasus dilema etika. Ibu, jadi dalam menjalankan pengambilan keputusan itu tadi kan, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama penting, kan gitu kan. Jadi sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi macam mana pengambilan keputusan itu? Nah, kalau yang terjadi di sekolah ini itu untuk pengambilan keputusan itu di kasus yang kami hadapi di satu pendidikan itu adalah kasus anak yang sering datang terlambat. Iya, sering datang terlambat. Kadang-kadang sama anak yang tadi juga, kadang-kadang anak yang berbeda juga gitu kan. Nah, jadi yang paling utama itu adalah kedisiplinan. Jadi kalau anak datang terlambat berarti nggak disiplin. Nah, sekolah ini kan untuk membentuk karakter dulu, perlunya bentuk karakter ketimbang pelajaran kognitifnya, gitu kan? Kalau karakternya kita bentuk, contohnya kedisiplinan tadi, untuk kedepannya pembelajaran kognitifnya itu akan berjalan seperti air gitu kan. Nah itu, jadi saya mengambil keputusan itu
membuat keputusan jam 7.15 itu anak-anak harus sampai ke sekolah. Seperti itu. Kenapa? Karena jam 7.15 itu mereka sudah baris di depan, agak baris di halaman, karena kan program-program sekolah itu ada. Nah, jam 7.15 mereka memulai program sekolah sampai jam 7.30, 15 menit atau kadang-kadang 30 menit. Itu sesuai dengan program sekolah. Kalau macam sholat duha itu kan mencapai 30 menit ya, karena sarapan sama sholat duha. Nah, jadi anak tadi seharusnya tuh sampai ke sekolah itu jam 7.15. Nah, tiba-tiba anak nggak sampai jam 7.15. Anak itu katanya jam 8 gitu bahkan. Kadang-kadang telat jam 15 menit, jam 7.35, jam 7.45, kadang-kadang seperti itu. Nah, itu kan udah terlalu ini ya Pak ya, udah terlalu mencolok kali keterlambatan mereka. Jadi kan disitulah saya untuk mengidentifikasi intinya saya identifikasi dulu apa masalah, apa kasus ini kalau seandainya saya buat jam 7.15. Nah itu karena kan kita tahu sekolah ini kan di depan pasar gitu ya, yang dilintasi oleh kendaraan umum, oleh orang-orang masyarakat, orang banyak gitu kan. Jadi kalau saya telat masuk gitu kalau macam, kita nggak enak juga dengan masyarakat. Iya kan, seperti itu Pak. Jadi intinya saya buat keputusannya itu jam 7.15 anak sudah hadir datang ke sekolah. Ibu setelah membuat seperti itu datang jam 7.15. Jadi langkah-langkah atau prosedurnya seperti yang apa itu? Nah, kalau prosedurnya itu seperti itu pada hari Senin, Selasa, Rabu itu setiap hari ada guru piket. Iya, ada guru piket. Nah, jadi mereka itu bergiliran. Hari ini si A, hari Senin si A, hari Selasa si B, hari apa dan seterusnya. Nah itu jadi di situ pertama sekali sebelum mereka melakukan jadwal piketnya, saya briefing dulu guru-gurunya. Nah, briefing dulu, kita diskusi dulu. Saya di hari ini Ibu, saya di hari ini Ibu. Nah, sebelum kita melaksanakan tugas kita gitu kan sebagai guru gitu, sebagai menyambut siswa datang, nah kita briefing. Nah, hari ini sama pikir nih, jangan ini layani masyarakat, layanin wali murid, layanin orang tua murid itu dengan ramah tamah. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itulah prosedur-prosedur yang saya jalanin selama saya memimpin di sekolah SDN 11 ini. Jadi Ibu selanjutnya hal-hal apa saja Bu yang selama ini yang Ibu anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus wilayah kita? Baik. Kalau saya hal yang efektif gitu ya, hal yang efektif. Nah, ketika kita berbicara tentang anak terlambat tadi ya Pak, siswa yang terlambat. Ketika siswa itu terlambat ke sekolah, kita nggak langsung hukum. Pas kita buat tuh 7.15 anak ada masuk, ada anak sudah tiba di sekolah. Ternyata anak itu jam 7.30. Kita nggak buat, nggak kena sanksi, nggak kena hukuman, enggak. Nah, tetap masuk mereka. Karena 15 menit tuh, dari 7.15 ke 30 dan 15 menit. Kita kenapa? Karena untuk proses KBM itu belum berjalan. Cuma kita menjalankan program aja, bisa di 7.15 sampai 7.30. Tetapi kalau anak jam 7.30 datang ke sekolah, kita nggak dapat, cuma ya agak telat ya nak. Cuma kita bahasannya kan seperti itu aja, gitu kan. Nah, tetapi kalau anak jam 7.35, jam 7.45, disitulah kita barisin anak, gitu kan. Nah, kita buatlah apa kendalanya, apa hambatannya, kenapa, iya kenapa. Pertama kita dulu pikir kan menangani itu semua, gitu kan. Nah, apabila itu terjadi bolak-balik anak yang sama, nah baru tadi kita diskusi sama wali kelasnya, sama guru-guru, dewan guru, terus tidak juga ini kita panggillah pihak stakeholdernya ya,
kedisiplinan tadi. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja Bu yang selama ini tantangan gitu kan dalam mengambil keputusan mungkin tantangan Oke, baik ya Pak. dalam menjalankan itu tadi Bu, yang pelaksanaan dilema etika tadi Bu, yang Iya. selama ini merasakan Kalau masalah tantangan itu banyak sekali. Nah kenapa gitu kan? Ketika saya yang dikatakan dilema etika itu kan sama-sama benar, sama-sama benar. ya, sama-sama benar. Saya tanyain, kenapa nih Iya. anak ini apa kata orang tuanya? Gitu kan, Bu, kemarin saya bawa si anak, saya kelupaan, saya demam, misalnya gitu contohnya. Apa nggak benar tuh? Iya, betul. Ya nggak anak nggak ada, kan gitu. Sementara di sini dituntut untuk Iya. cepat datang ke sekolah gitu kan. Tetapi kan kita tanyain dulu apa masalahnya dulu, apa segala macam. Nah, untuk pertama is okay gitu kan Pak. Terus nggak mungkin juga datang besok lagi, saya demam Bu, nggak mungkin lagi demam lagi gitu. Mungkin ada alasan lain. Ketiga kali barulah kita keluarkan dia masalah oh ini anak harus panggilin orang tuanya ini apa sebenarnya, apa segala macam gitu kan. Jadi saya itu untuk menghadapi tantangan itu memang ada yang kadang-kadang ada yang buruk gitu ya, ada yang baik-baik aja, slowly orang tuanya, terus orang tuanya friendly ya. Kalau ada orang tuanya modelnya, banyak lah kan gitu. Tetapi itu tadi intinya secara hati nurani, secara hati ke hati kita berdiskusi berdua dengan orang tuanya, terus kita berdiskusi dengan wali kelasnya. Nah, insya Allah tantangan itu ya sangat penting. Masalah tantangan itu istilahnya bisa diselesaikan dengan baik lah. Betul, insya Allah pun anak itu bisa jadi berubah. Baik Bu, selanjutnya apakah Ibu gitu ya tatkala ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau dijadwal Ibu dalam menyelesaikannya? Oke, nah kalau masalah menyelesaikan dilema etika Iya. ini, kalau sekolah kami ini tidak ada yang tidak dijadwalkan gitu. Dijadwalkan. Kalau emang kasusnya itu cepat diselesaikan, sekarang itu bisa kita selesaikan. Iya, selesaikan di tempat. Tetapi apabila kasus itu berkepanjangan, nah itu tadi kita balik lagi sama sama orang tuanya lagi. Kita panggil orang tuanya, kita ikut sertakan komite gitu kan. Kita musyawarah, kita diskusi di sini apa sebenarnya sesungguhnya supaya kita mendapatkan solusinya gitu. Kalau kita kerjakan secara sendiri-sendiri, nggak mungkin satu pihak nggak terima. Bagusan kita berkolaborasi dengan orang tua, komite dan serta guru yang ada di satuan pendidikan ini. Iya, Mak. Dalam penyelesaian kasus yang di tempat tadi itu, Iya. adakah seseorang gitu, atau faktor-faktor apa yang mempermudah gitu, dalam mengambil keputusan itu tadi? Kalau faktor-faktor yang mempermudah mengambil keputusan itu tadi lah Pak. Saya rasa kalau dilema etika ini faktor yang paling mudah itu wali murid ya, wali murid. Kenapa gitu kan? Karena orang tua keduanya itu adalah wali muridnya. Anak sampai di sini orang tuanya pada nggak tahu lagi. Orang tua menitipkan anaknya kepada gurunya. Tolong didik anak kami. Kan begitu ya orang tua berbicara. Iya, sampaikan sama gurunya. Terus gurunya tadi udah menjadi anak dia, sebagian hidupnya itu anak dia. Kalau di dalam situasi sekolah, iya. Jadi gitu ya kan. Intinya kalau seandainya itu saya panggil wali muridnya, wali kelasnya, saya ceritain, terus juga seperti itu baru mereka kita panggil bertiga dengan orang tuanya. Itu kalau terus kita intinya gini,
seperti itu juga baru kita panggil orang tuanya berdiskusi kita berbeda. Jadi dari yang apa yang sudah disampaikan dari pertama tadi sampai yang diskusi tadi, jadi pelajaran apa nih? Pelajaran apa yang dapat ibu ambil atau ibu petik dalam mengambil keputusan dalam menentukan? Pelajarannya setiap manusia, setiap anak itu berbeda-beda. Iya, punya karakter tertentu. Ada anaknya yang aktif, ada anaknya yang tidak aktif, yang pasif, gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang ketika orang tuanya mengantarkan anaknya ke sekolah, tetapi di situ ada guru piket, dia terus jalan aja tanpa menghiraukan guru piketnya di situ, gitu ya. Terus disuruhnya pula tuh anaknya masuk ke dalam barisan atau anaknya masuk ke dalam ruangan tanpa menghormati guru piket itu sendiri. Nah, kadang-kadang karena saya lucu sendiri, wah, kok bilang kali guru piketnya, seharusnya guru piket dulu, gitu kan. Nah, itu kadang-kadang apa namanya, tantangan saya itu kenapa nggak mendisiplinkan diri dulu, budaya pembiasaan itu dulu, gitu. Iya, kenapa nggak ini dulu, baru nanti masuk ke dalam lokal, salam dulu, sapa dulu, gitu kan. 6S itu ya, Pak, 5S. Ya, sekarang udah jadi 6S ya. Iya, salim gitu. Nah, iya salim. Nah, itu aja tantangan saya. Kadang-kadang orang tua itu pada nggak mengerti ya, pada nggak, apalagi di sekolah saya ini tidak ada pagar sekolah. Tidak ada pagar sekolah. Kalau yang ada pagar sekolah itu kan enak tuh. Kalau udah jamnya tutup, cek gitu kan. Kalau di sini kan pada terbuka. Yang masih stay itu adalah guru piketnya aja, kan gitu ya. Sementara orang tuanya masuk aja. Nah, kadang saya tegur gitu kan. Tapi pertama mau tidak juga saya tegur, besoknya ketemu lagi saya seperti itu baru saya tegur gitu. Itu aja tantangan saya, membudayakan itu memang agak sulit, itu saja. Jadi itulah pengalaman dalam dilema etika tadi gitu. Iya, dilema etika sama-sama benar gitu Sama-sama ya. pengambilan sesuatu keputusan. Iya, betul. Jadi mungkin itu aja Bu yang dapat saya tanyakan pada hari ini. Jadi terima kasih Bu atas pembicaraan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maha Esa berakhlak mulia berkebinekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan dari UPT SD 04 Bandarsono, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Batubara. Pada hari ini akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah dari UPT 0577 tentang modul 3.1 itu masalah dilema etika. Baiklah, setelah kita mulai wawancara. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa Ibu sehat? Alhamdulillah sangat salim. Ini Ibu diberikan kesehatan. Baik Bu, jadi pada hari ini diberikan dalam beberapa waktu ke depan saya ingin mewawancarai Ibu tentang tugas saya Bu sebagai guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Batubara, yaitu tentang dilema etika dalam kepemimpinan Bu. Iya boleh nak, boleh silakan. Jadi mungkin dalam beberapa waktu ke depan Iya. Bu. Oke, baik Bu. Yang pertama Bu, bagaimana biasanya Ibu mengenali situasi yang bagaimana biasanya Ibu mengenali situasi yang dapat kami anggap
langkah-langkah atau prosedur khusus gitu untuk dalam mengambil keputusan dari etika itu. Kalau seandainya ada, bagaimana proses biasanya diambil? Dalam masalah itu ya sudah tentu Bapak, kami itu mempunyai langkah-langkah, yaitu langkah-langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, yaitu pertama, kami akan mengumpulkan semua informasi yang relevan dengan kasus tersebut, dan kami akan mencari tahu apa yang menjadi inti masalah, siapa yang terlibat, dan selanjutnya kami akan mempertimbangkan dampaknya pada murid dan sekolah. Setelah itu, guru dan staf sekolah akan berkumpul untuk berdiskusi secara terbuka, mengemukakan argumentasi dan pandangan dengan masing-masing guru. Jadi keputusan yang kami ambil itu secara kolaborasi juga dengan berpegang pada prinsip etika, nilai-nilai kebijakan yang telah ditetapkan di sekolah kami. Tapi jikalau diperlukan, kami mengadakan pertemuan dengan komite sekolah, orang tua murid, ya, dan kami pertemukan dengan murid. Dalam pertemuan ini akan menganalisis semua opsi yang ada dan mempertimbangkan implikasinya. Musyawarah dulu meeting lagi ya. Komite warga masyarakat wali murid, ya, Saya jadi keputusan yang kami itu bisa akurat, lagi, ya, ya. bisa terselesaikan 100% gitu ya. Jadi selanjutnya apa yang menurut ibu itu yang paling efektif dalam mengambil keputusan yang dalam kasus itu di sekolah? Apakah ada pendekatan itu, pendekatan yang ibu lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema etika itu? Ya, kalau menurut saya, efektivitas dalam mengambil keputusan dilema etika di sekolah kami ini tergantung pada komunikasi dan kolaborasi yang kuat antara tim guru, staf, dan komite tadi. Serta kami itu menganalisis mendalam terhadap kasus yang ada. Iya, kami analisis. Nah, kami setelah analisis, kami dalami kasus yang ada. Kami menemukan bahwa dengan mengidentifikasi inti masalah dan nilai-nilai yang terlibat dengan melakukan pendekatan. Diadakan dulu pendekatan. Karena pendekatan ini merupakan membantu kami dalam memilih solusi yang paling sesuai dengan prinsip etika dan nilai-nilai yang kami anut di sekolah kami, sehingga keputusannya nanti yang kami ambil lebih seimbang dan sesuai dengan nilai-nilai etika di sekolah kami, Bapak. Berarti dianalisis dulu lah masalahnya apa gitu ya. Iya, Pak. Harus dimusyawarahkan. Iya, betul sekali. Baik Bu, selanjutnya dalam pengambilan keputusan dilema etika tadi Bu, kan? Apalah yang menjadi tantangan utama Bu dalam mengambil keputusan tersebut dan bagaimana pula lah Ibu mengatasi tantangan tersebut? Dalam mengambil ya, udah barang tentu kalau dalam mengambil keputusan mempunyai tantangan, apalagi yang menjadi permasalahan dilema etika, yang udah barang tentu tantangannya ada, yaitu tantangan utama dalam mengambil keputusan etika dihadapkan pada dilema etika adalah adanya tekanan dari berbagai pihak seperti orang tua, komite sekolah, atau bahkan kebijakan pemerintah. Kami berusaha untuk mengatasi tantangan ini dengan memastikan bahwa semua keputusan didasarkan pada nilai-nilai kebijakan
juga berkomunikasi secara terbuka dengan semua pihak yang terlibat untuk menjelaskan pemikiran di balik keputusan yang kami buat. Jadi intinya semua pihak dilibatkan dalam keputusan tadi Iya, ya. betul. Supaya nanti keputusan benar-benar bisa sesuai dengan inilah Bu. Ya, betul. Jadi tantangan itu dapat dihadapi, dapat diselesaikan dengan baik. diselesaikan dengan baik. Nah, Ibu selanjutnya, apakah dalam penyelesaian dari matematika tadi, Ibu memiliki jadwal gitu, tatkala dalam menyelesaikan tadi, apakah Ibu memiliki jadwal atau dalam pelaksanaan tadi menyelesaikan kasus dari matematika tadi, atau saat ini juga gitu diselesaikan? Apakah ada jadwal tertentu atau di saat itu juga diselesaikan? Oh, gitu. Kalau yang sudah kami lakukan, kami laksanakan, kami itu untuk menyelesaikan kasus itu tidak mempunyai jadwal. Tapi kami itu lebih fokus kami itu pada pemahaman dan pendalaman tentang situasi, tentang nilai-nilai pada kasus yang terlibat tadi. Jadi kami itu berusaha untuk menyelesaikan kasus tersebut sesegera mungkin. Segera melakukan Iya, sesegera mungkin. Tetapi tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan itu. Iya. Terkadang kasus dilema etikanya memerlukan waktu juga. Iya, dan tentu itu kami diskusikan juga dan kami konsultasikan agar proses pengambil keputusannya berjalan dengan baik. Berarti tidak ada jadwal gitu loh. Tidak Harus ada. yang diselesaikan Ya, saat begitu itu. ada dilemanya. Diselesaikan. Dilema kasusnya ya langsung kami selesaikan. Baik Bu. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan di situ Bu, adakah nih seseorang atau faktor yang biasanya yang membantu atau mempermudah itu dalam proses pengambil keputusan dari sekolah? Masalah faktor-faktor. Iya. Maksudnya Yang membantu yang Ibu membantu gitu kan? kami ya tentu ada. Ada. Iya, tentu ada. Biasanya itu saya libatkan kepada tim manajemen sekolah dan yang memiliki pengalaman dalam masalah etika. Jadi kami itu percaya bahwa diskusi dan berbagi pandangan dengan orang lain dapat membantu kami menghadapi situasi dengan lebih baik dan mencari solusi yang lebih baik pula dan mendapatkan hasil yang Hasil yang baik. Yang dilibatkan guru-guru ya, dan yang mempunyai bidang Pengalaman. mempunyai bidang khusus. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan, dari pengalaman Ibu dalam menghadapi dilema apa pembelajaran utama yang Ibu peroleh dan bagaimana dalam pengalaman itu bisa mempengaruhi Ibu dalam mengambil keputusan? Jadi maksudnya di sini dari pengalaman yang telah Ibu sampaikan tadi, ya, apa pembelajaran utama yang bisa dapatkan dalam mengambil keputusan dari matematika? Ya, baik. Iya, tentu ada pelajarannya dari dilema yang kasus dilema yang kami dapati. Ya, pada kasus dilema ini kalau menurut saya itu pengalaman dalam menghadapi dilema etika dalam mengambil keputusan ini harus didasarkan pada nilai-nilai etika yang kuat dan mempertimbangkan dampak jangka panjang. Pengalaman dilema etika telah mengajarkan pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai kebijakan dan dampaknya pada murid. Itu yang utama. Pembelajaran utamanya yang kami peroleh yaitu bahwa dalam mengambil keputusan itu harus selalu berfokus pada kepentingan
aman bisa Bisa, kita ambil ya. keputusan, bisa kita tetapkan. Pertimbangkan aman, nyaman, dan positif bagi kami. Itu yang utama, pelajaran utama. Nah, jadi pengalaman ini telah mempengaruhi pendekatan dalam mengambil keputusan di masa depan. Nah, jadi di mana nilai-nilai kebijakan akan menjadi paling utama. Jadi kebijakan kita itulah yang menjadi kebijakan yang positif, kebijakan yang baik, yang menjadikan kita aman di lingkungan sekolah kita aman. Itulah yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan di masa depannya yang akan datangnya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil berarti dalam penyelesaian dilema ini harus melibatkan manajemen sekolah. Ya, jadi dilema itu banyak yang mau kita selesaikan. Jadi itu aja kunci utamanya mempelajari dari sana dapat kita pembelajaran yang paling utama hanya menyelesaikan dilema itu sesuai dengan haknya. Semuanya itu diselesaikan dengan baik, ya, mendapatkan hasil yang nyaman, aman, dan menghasilkan positif bagi sekolah kami. Cuma itu aja, Pak. Terima kasih Bu. Jadi mungkin itu saja yang Sama-sama. saya tanyakan sama Ibu. Jadi terima kasih Bu.